Saya lupa recording. Ya. Jadi dia punya kekuatan ekonomi, dia memiliki sumber daya alam, dia memiliki SDM, dia memiliki skill dan modal. Tapi kalau Anda perhatikan fenomena sekarang, kekuatan bisnis itu tidak hanya tergantung pada kepemilikan faktor-faktor ini. Saat ini muncul kekuatan ekonomi baru. Kalau Anda punya pengetahuan dan informasi, maka itu Anda bisa menjadi suatu kekuatan ekonomi. Ada film di sini, silakan Anda buka linknya saja ya. Saya tidak bisa buka karena filmnya 10 menit, nanti kita habis waktu. Cuma secara singkat film ini berbicara tentang Facebook. Anda mungkin sudah punya Facebook, tiap orang itu sudah wajib punya Facebook malah ya. Dia melihat aset Facebook itu semakin meningkat. Nah, yang dijual Facebook itu bukan aset-aset ini, dia menjual informasi yang Anda masukkan ke dalam Facebook. Apa saja informasinya, mulai dari nama, tempat tinggal Anda, lokasi, hobi Anda, warna kesukaan Anda apa, ya. Terus barang yang Anda cari apa saja, sehingga ini semua, kalau Anda mungkin di bisnis, saya pernah pasang iklan di Facebook, itu kita bisa pilih iklan kita ini mau ditujukan kepada siapa, kepada kelompok umur tertentu, lelaki atau perempuan, yang tinggal di mana, ya itu bisa terarah. Sehingga si penerima iklan itu pas, tepat. Berbeda ketika Anda mengiklankan misalnya di televisi atau di koran, kita tidak tahu apakah yang baca koran tersebut, yang baca iklan tersebut itu orang yang tepat atau tidak. Inilah kekuatan ekonomi yang ditawarkan oleh si Facebook. Dia menawarkan informasi, walaupun kalau Anda buka berita-berita, Facebook ini banyak digugat karena menjual informasi pribadi orang per orang, individu. Ya. Bahkan kalau Anda pakai Facebook, otomatis informasi yang Anda inputkan itu ya digunakan Facebook untuk bisnis dia sebetulnya. Ya. Lanjut lagi. Nah, itu tadi bisnis. Sekarang kita bicara soal lingkungannya. Secara sederhana, lingkungan bisnis itu bisa digambarkan pada 4 area ini. Area pertama itu terkait lingkungan ekonomi. Jadi lingkungan ekonomi itu harus sesuai dengan kehendak atau keinginan dari pebisnis. Pertama itu pengakuan atas hak milik. Ya. Bayangkan kalau negara seperti Korea Utara itu tidak mengakui hak milik. Atau di Jogja atau di Sumatera Barat, di Jogja saja lah, itu tanah kerajaan, tanah sultan, itu hak miliknya agak sulit. Sehingga bisnis itu agak mandek kalau di Jogja. Ya. Ada kontrak clause, hukum-hukum kontrak, apakah diakui atau tidak. Ada elimination of corruption, artinya tidak ada korupsi. Ya. Lalu tradable currency, jadi nilai tukar itu bisa ditukarkan, bisa kuat, nilai kurs rupiah. Lalu ada minimum tax and regulation, jadi jelas pajak dan regulasi yang jelas, tidak ada pungli dalam hal ini. Ya. Di sebelah kanan atas ada technological environment, karena ini menjadi hal penting saat ini tentang lingkungan teknologi. Kalau Anda lihat di sini ada 4 hal di sini, ada IT ya, bagaimana akses IT, ada database, ada barcodes, ada internet. Ya, ini hal-hal yang terkait IT. Ini semua dijadikan di bidang global business environment. Di lain pihak, di kiri bawah, Anda lihat itu ada competitive environment atau lingkungan kompetitif. Di sini kita ngomong soal pesaing. Ya. Ada customer service, ada stakeholder recognition, jadi kita mengenal stakeholder yang terkait dengan bisnis kita, ada employee service, ada concern for the environment. Dan yang di kanan bawah yang biru, bidang biru, itu ada social environment, jadi lingkungan sosial terkait keberagaman, perubahan demografi, ya, dan ada perubahan-perubahan di keluarga. Ini semua mengikat
bisnis. Artinya bisnis ketika tadi ngomong soal keuntungan saja, mau tidak mau, suka tidak suka, laba tersebut itu dipengaruhi oleh lingkungan bisnis yang ada di sini. Ya. Lanjut. Ini beberapa, kalau kita bagi ini dari Harrison, dia membagi dalam bisnis, lingkungan bisnis ada 4 organisasi penting yang perlu dikenali oleh si pebisnis. Pertama itu tentang organisasi sektor swasta, ada pemerintahan sektor publik, ada juga sektor ketiga ini terkait dengan civil society, ada LSM, koperasi, badan amal, ya. Dan yang sektor keempat ini baru lagi, ini bisnis yang mempromosikan social enterprise atau keuangan mikro. Jadi kalau selama ini banyak konsep memisahkan konsep sosial dengan bisnis, tapi ada konsep baru sekarang, teorinya juga sudah banyak, itu tentang social enterprise. Jadi bagaimana bisnis itu bisa juga digunakan untuk membantu masyarakat. Contoh di mana? Di India itu ada perusahaan teknologi handphone, dia punya SMS ya, fasilitas SMS. Nah, fasilitas SMS ini digunakan oleh perusahaan telekomunikasi ini untuk memberikan informasi kepada para petani nelayan kalau mereka ikut berlangganan informasi tersebut tentang harga-harga produk pertanian. Jadi si petani itu ketika dia berlangganan SMS itu, ya, dia akan mendapatkan informasi harga pertanian, produk pertanian setiap hari. Contoh padinya berapa, karet berapa, sawit berapa. Nah, informasi ini penting bagi petani. Mengapa? Ketika si tengkulak itu datang ke petani mau beli produknya, mereka sudah punya pegangan harga dunia itu berapa saat ini, apakah naik atau turun. Nah, ini yang dikatakan social enterprise. Di satu pihak si perusahaan telekomunikasi itu mendapatkan untung dari jasa SMS, di lain pihak si petani itu mendapatkan keuntungan atas informasi yang ada. Jadi itu semacam social enterprise yang ada di sini. Nah, kalau kita ngomong soal lingkungan bisnis, pasti kita ngomong soal dinamikanya. Saya melihat ini secara global saja. Ya. Ada perubahan politik di dalam lingkungan bisnis. Pertama, ada kemunculan kembali Tiongkok atau negara Cina, sehingga saat ini sudah menjadi salah satu negara kaya setelah Amerika Serikat. Ya. Jadi ada 2 poros sekarang ini di dunia. Kita, Indonesia, dan negara-negara berkembang lain tinggal memilih mau ikut yang kanan atau yang kiri. Tapi biasanya Indonesia ini jalannya di tengah-tengah, yang namanya politik bebas terbuka. Runtuhnya komunisme, ya, hanya ada beberapa negara yang menerapkan komunisme, Korea Utara, tapi ada beberapa negara lain, dia sistem politiknya komunis, tapi secara ekonomi dia sudah kapitalis. Contoh, Cina, Uni Soviet, ya, mereka sistem politik komunis, tapi ekonomi mereka kapitalis. Vietnam juga termasuk dalam hal ini. Lalu ada konfirmasi Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya. Ini dipertanyakan saat ini. Ya, untuk berapa lama lagi Amerika Serikat akan bertahan, saya kira beberapa tahun ke depan akan terjadi perubahan. Banyak negara-negara adidaya lain yang berkembang, Cina salah satunya, dengan blok Uni Soviet, ya, itu akan menyaingi Amerika Serikat. Di lain pihak di Asia kita juga salah satunya menjadi salah satu macan Asia, menjadi salah satu alternatif ketika ngomong soal ekonomi dunia global. Karena banyak produk-produk dari macan Asia ini juga diperhitungkan di global. Dan terakhir ada perkembangan di India dan negara bagian Amerika Latin yang lebih besar. Jadi pertumbuhan ekonomi India itu relatif sangat pesat saat ini, apalagi di bidang IT, ya. Mereka menjadi satu negara yang diperhitungkan saat ini.
Terus kita bicara soal globalisasi. Ya, kita ngomong soal globalisasi pasti ada pertumbuhan besar, perdagangan besar, arus modal keluar masuk, kemampuan untuk bepergian kemana saja, komunikasi Anda bisa komunikasi ke manapun saat ini. Ya. Dan bagi bisnis ada implikasi utama, terutama bagi perusahaan besar. Bagi perusahaan kecil masih sangat sedikit mendapatkan manfaat dari globalisasi. Ya. Karena sistem negara kita ini masih sangat protektif. Contohnya saja eBay, ya. eBay itu masih sangat sulit untuk masuk ke Indonesia. Kalau eBay bisa masuk, otomatis kita bisa membeli barang apapun dari negara lain. Nah, ini yang masih ditahan oleh negara kita. Tapi konsekuensinya adalah bisnis kita juga tidak bisa mengirimkan barang secara langsung ke negara lain. Ini yang jadi permasalahan. Artinya apa? Ketika globalisasi dibuka, akan ada dua kekuatan. Ada kekuatan ekonomi yang sangat dominan, terus ada kekuatan ekonomi yang kita sangat tergantung dengan kekuatan ekonomi tersebut. Jadi ada negara pemenang, ada negara yang kalah. Itu yang terjadi di globalisasi. Apakah globalisasi akan semakin kencang di kedepan hari, di kemudian hari kita tidak tahu. Mungkin saja globalisasi mandek. Ini mungkin di tangan Anda nanti, para mahasiswa. Ada juga perubahan teknologi. Ya. Jadi ini salah satu pendorong globalisasi. Memang banyak teknologi berubah, ada dalam bidang mobil, pesawat terbang, angkutan segala macam, bahkan pesawat ini bisa lebih cepat sekarang. Tapi yang paling maju sekarang perubahannya adalah di teknologi komputer IT. Ya. Banyak sekali teknologi komputer ini merubah cara hidup. Bahkan ini kita sekarang kuliah ini, saya tidak membayangkan kuliah depan komputer. Kalau dulu saya males ke Bina Dharma malam-malam, saya tolak ngajar malam. Tapi dengan teknologi saya akhirnya mau ngajar malam karena bisa dari rumah. Ini perubahan-perubahan yang sangat besar. Bahkan sekarang banyak sekali, ada beberapa pekerjaan yang akan hilang akibat teknologi. Tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang muncul akibat perubahan teknologi. Contohnya apa? Yang akan hilang kalau Anda bekerja di hal-hal yang sangat-sangat teknis. Contoh, ya mohon maaf lah, kalau kita ngomong sekarang soal teman-teman kita di akuntansi, ya mungkin ada yang akuntansi juga di sini, ya, tapi manajemen. Ya. Akuntansi itu kan kita cuman ada laporan keuangan, kita masukkan duitnya, sudah selesai. Itu bisa dilakukan oleh komputer sebetulnya. Dan ini prediksi dari World Economic Forum itu akan hilang profesi akuntansi. Prediksi ini. Tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang muncul akibat teknologi yang berubah. Contoh, Anda bisa jadi YouTuber, ya, bahkan seorang gamer pun itu kalau masuk YouTube dapat duit. Kalau saya dulu main game dimarah wong tua, sekarang malah dapat duit. Ini yang menjadi lonjakan yang besar. Dan ini terjadi hanya dalam kurun waktu 20 tahun ke belakang. Kalau saya ingat, tahun 2000 itu muncul yang namanya BlackBerry, ya, hingga 20 tahun ke depan ini langsung perubahannya sangat drastis. Kalau dulu perubahan itu 100 tahun, 50 tahun, kalau sekarang itu 10 tahun setiap perubahan. Dan saya yakin ke depan perubahan ini bisa saja setiap tahun itu berubah, bahkan setiap menit. Lalu ada krisis dan resesi keuangan ekonomi, ya. Kita sudah mengalami tahun 98 di Asia, lalu tahun 2008-2009 itu negara-negara maju seperti Amerika habis, ya, karena dana talangan pemerintah. Itu hutang-hutangnya tidak bisa ditanggulangi, terutama Amerika itu anjlok. Ya. Anda bisa ada videonya itu tentang resesi 2008-2009. Sikat sajalah tentang krisis ini. Jadi sebenarnya krisis di Amerika itu terjadi gara-gara
jaminan hutang bank itu tidak sesuai. Ya. Jadi gara-gara properti sebetulnya. Nah, ketika orang minjam uang, pengusaha properti minjam uang, dia akan jaminkan hipotek. Hipotek ini adalah jaminannya itu rumah. Sayangnya, ternyata harga rumahnya anjlok, sedangkan hutang di bank itu semakin meningkat. Sehingga terjadilah yang namanya krisis keuangan tahun 2008-2009. Tapi ketika itu 2008-2009 di era SBY, kita ingat bahwa pemulihan itu lebih lambat di negara maju. Justru negara berkembang seperti kita itu semakin bertahan. Lalu ada krisis euro juga, ya, tapi ini tidak lama. Dan kita mengantisipasi krisis ke depan setelah pandemi COVID-19. Kita tidak tahu resesi yang akan terjadi ke depan, karena kalau kita lihat siklus ekonomi, bisnis itu tidak bisa jalan saat ini. Pasti akan terjadi resesi. Prediksi dari Menteri Keuangan itu sekitar minus 5%. Ya. Apa akibatnya, itu yang harus kita antisipasi sebetulnya. Ya. Lalu ada konsensus dan kesepakatan antar negara internasional. Banyak kesepakatan, contohnya ada ASEAN, ada AFTA, ASEAN Free Trade Area, ya. Ada G20, G10, ya. Banyak sekali kesepakatan-kesepakatan yang terjadi. Hanya saja konsensus ini saya masih agak pesimis apakah bisa bertahan atau tidak di kemudian hari. Contoh saja, Inggris keluar dari Uni Eropa, kita tahu ada Brexit. Ya, padahal Inggris pendiri Uni Eropa, tapi rakyat Inggris itu melalui referendum memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa. Kenapa? Karena mereka mengalami kerugian akibat konsensus globalisasi ini. Jadi banyak migran tenaga kerja masuk ke Inggris dengan biaya murah, otomatis pekerjaan semua di Inggris diambil alih oleh pekerja migran. Dan mereka, migran-migran ini tidak punya visa Inggris sebetulnya. Mereka hanya pegang visa dari negara lain, anggota Uni Eropa yang lain, ya Perancis, Jerman, segala macam. Lalu mereka masuk ke Inggris, kerja dengan upah yang di bawah rata-rata dari penduduk Inggris, otomatis penduduk Inggris ribut karena mereka tidak punya lapangan pekerjaan lagi. Nah, ini yang jadi permasalahan ketika konsensus ini akhirnya berdampak negatif pada negara tersebut. Ya. Kita berharap konsensus ini akan terus berlangsung, terutama ASEAN, ya. Sayang kalau ASEAN itu bubar nantinya. Lalu ada pasar bebas dan tanggung jawab sosial. Nah, ini terkait pasar bebas. Banyak sekali dampak dari pasar bebas. Ya. Selain keuntungan yang besar kepada pebisnis, jadi ada gap yang besar, tapi dampak negatif dari keuntungan yang besar itu sangat banyak. Ya. Salah satu contoh, lingkungan habis. Jadi ya tidak usah jauh-jauh lah, di Sumatera Selatan, kalau Anda pergi ke mana, Selapan Oki itu ada perusahaan yang namanya Sinarmas, ya, atau APP, Asian Pulp and Paper. Luas perkebunannya itu sekitar 300.000 hektar, hampir sama dengan Jakarta. Jadi 80% Oki itu sudah punya perusahaan, sudah habis. Nah, yang pengusaha akan semakin kaya, tapi dampak negatif terhadap operasi perusahaan itu sangat besar. Contohnya sekarang gajah di Oki, kalau Anda masuk ke Kayu Agung itu kan pasti ada gading gajah. Nah, itu kan tanda bahwa Oki itu adalah daerahnya gajah. Tapi karena operasi perusahaan, jujur sekarang gajahnya tidak ada lagi, karena mereka tidak punya lagi sumber air, habitat mereka terganggu sekarang. Ya. Maka karena ekonomi pasar bebas itu ada tekanan
terhadap agar perusahaan ini mengedepankan etika bisnis saat ini. Ya, ada fair trade, perdagangan adil, ada keadilan perdagangan, bahkan PBB itu mengedepankan Millennium Development Goals, jadi bukan hanya tergantung pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan itu, tapi juga melihat kualitas-kualitas dari kehidupan manusia. Ada kepedulian terhadap lingkungan alam, dan ada juga tekanan pada perusahaan untuk menanamkan CSR. Nah, ada juga globalisasi, ya, perubahan budaya. Jadi, kalau sadar atau tidak, suka tidak suka, kita akan mengalami perubahan budaya. Artinya ada budaya yang lebih dominan melalui globalisasi ini, yaitu budaya Barat, Amerika, ya. Ini menguasai seluruh dunia, mulai dari cara berpakaian, cara berpikir, ilmu, ya, pelajaran yang dipelajari. Jujur yang Anda pelajari di S1 ini itu adalah pelajaran dari teori-teori Barat sebetulnya. Ya. Dan saya di sini contohkan tentang bagaimana McDonald, perusahaan makanan McDonald Amerika itu bisa masuk ke dalam budaya-budaya lokal, ya. Yaitu kita namakan di sini globalization. Jadi bagaimana dia menguasai pasar global dengan mengadopsi nilai-nilai lokal negara tersebut. Ya. Contoh, McDonald di Australia itu muncul yang namanya McCafe, ngopi. Mengapa orang Australia itu senang ngopi? Maka dimunculkanlah McCafe. Atau di Asia, ya, muncul McDonald tapi di dalam mall. Ini sangat aneh karena McDonald itu biasanya kalau di Amerika negara asal itu di drive-thru segala macam, tapi di Asia malah dia di dalam mall. Bahkan yang paling kasat mata, Anda ke McDonald, tapi Anda juga bisa pesen nasi dan saus cabai, di mana kalau Anda pergi ke negara lain, negara Eropa, Amerika, negara asalnya, Anda tidak akan ketemu nasi ataupun saus cabai. Sausnya kalau burger itu ada saus mayones segala macam itu yang dipakai. Jadi ini beberapa adopsi yang dilakukan oleh McDonald untuk supaya menguasai pasar. Saya kira perusahaan-perusahaan global yang besar pun akan melakukan hal seperti itu. Artinya apa? Kalau Anda ingin bersaing di dunia global, Anda harus adopsi budayanya juga. Ya, ini yang dilakukan oleh K-pop, Korean pop. Dia mengadopsi budaya Amerika, lalu dicampurkan dengan budaya Korea, muncullah yang namanya K-pop. Mau tidak mau, budaya pop itu adalah budaya yang menang di dalam era globalisasi ini. Lanjut lagi. Nah, balik lagi, kita mengkonseptualisasikan kira-kira lingkungan bisnis itu ada posisinya di mana di dalam strategi bisnis. Ya. Anda S1 manajemen pasti sudah pernah lihat ini. Ketika Anda menetapkan misi dan objektif atau tujuan, ada dua hal yang Anda akan pikirkan. Anda menganalisis internal organisasi Anda. Ini yang Anda pelajari di manajemen strategi, ya. Mulai dari SDM, modal, keuangan, skill, di sini Anda akan analisis. Tapi analisis internal ini perlu diiringi dengan analisis eksternal, yaitu yang namanya analisis lingkungan. Ini yang menjadi poin kita. Agar apa? Ketika dua hal ini digabungkan, kita akan memformulasikan suatu strategi, menghasilkan suatu planning, dan sampai kita operasinya kita bisa lihat. Ini posisi mengapa Anda perlu belajar lingkungan bisnis. Nah, ini teori dari Porter. Jadi Porter ini seorang ahli manajemen terkemuka era tahun 2000-an ini, baru ya.
dia memperlihatkan five forces, ada 5 kekuatan yang perlu diperhatikan oleh pebisnis ketika dia menjadi trade of new entrants. Ya. Jadi ketika Anda menjadi pebisnis pemula, ada 5 trade. Jadi pertama itu trade of new entrants. Jadi Anda ketika baru mau masuk suatu bisnis, ada barriers to entry, ada halangan untuk masuk ke bisnis tersebut yang perlu dipikirkan. Ada skala ekonomi, Anda masuk ke skala ekonomi apa? UMKM atau usaha yang besar. Ada brand loyalty, bagaimana produk Anda itu sebenarnya punya branding lain, ya, yang sudah duluan keluar, dan ini Anda ukur loyaltinya seperti apa. Capital requirement, ada pengalaman, ada kebijakan pemerintah seperti apa terhadap bisnis Anda, ada access to distribution channels, ada switching cost. Selain itu, Anda juga dihadapkan pada existing competitors, pesaing yang ada itu apa saja. Berapa jumlah kompetitor, ada keberagaman kompetitor, konsentrasi industri, ya, ada indeks konsentrasi industri. Contoh misalnya, yang paling kalau bicara industri concentration ini, contoh odol sikat gigi. Odol sikat gigi itu pasti orang ngomong Pepsodent saja sudah tahu. Artinya Pepsodent itu ya odol untuk gigi. Bahkan ketika Anda ke warung atau ke toko, Anda nyari Pepsodent. Ya. Walaupun nanti yang dikasih merek lain. Nah, ini yang dinamakan industry concentration. Ada juga gaining power of suppliers. Kita ngomong tentang suppliers. Jadi berapa banyak suppliers yang ada untuk bahan baku produk Anda. Lalu ada produk substitute, artinya ketika produk Anda itu pasti ada substitusinya atau penggantinya. Contoh teh sama kopi. Atau ketika orang itu tidak mendapatkan produk Anda, pasti ada produk penggantinya. Ini yang perlu dipikirkan. Bukan pesaingnya, tapi pengganti. Ada juga bargaining power of buyer. Berapa banyak pembelinya, jumlah dari orderan setiap konsumen, perbedaan antara kompetitor, ada price sensitivity ketika Anda naikkan harga, kira-kira si konsumen itu langsung bereaksinya nolak barang Anda atau tidak, ini yang perlu dipikirkan. Nah, ini salah satu bentuk dari lingkungan bisnis juga, analisis lingkungan bisnis, ya, yang bisa Anda lakukan analisisnya. Ya, saya kira itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan terkait pengantar kuliah lingkungan bisnis di minggu pertama. Ada pertanyaan silakan. Pak, itu tugasnya dikumpul pas pertemuan ke-15 ya? Ya. Itu gimana Pak soal tugasnya itu? Ya dibuatlah gimana ya. Enggak. Apa? Coba hidupin dulu videonya. Ini kayaknya udah aktif galau kayak. Tidur galau kan. Kayak absen dengan ini ya. Kayak absen dengan screenshot sekarang. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sampai situ dulu, sudah sampai 8:30. Ya,
Kita akan ketemu lagi. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk, akan. Pak, boleh ini nggak buat grup atau dari WA biar komunikasinya dapat biar ini kompak aja sih, Pak. Ini aja tadi baru diinfokan di grup, baru buka di e-learning. Kalau bisa buat dari WA aja, grup WA, Pak. Oh, boleh dibuat baik. Jadi aku masuk di grup WA itu maksudnya ya? Iya, Pak. Ya, boleh baik sih. Ya. Jadi silakan baik dibuat grup, lalu saya dimasukkan di situ supaya saya bisa infokan kapan tetap muka lagi. Jadi minggu depan tolong buka e-learning. Oh ya, minggu ini juga yang terkait materi tadi ada beberapa tugas yang perlu Anda buat ya. Ya, yang ini ya. Materi tadi itu sebetulnya untuk tanggal 5 Oktober sampai 12 Oktober, tapi tak apalah, aku kasih. Lalu ada video di sini Anda tonton, ya. Ada esai yang harus Anda jawab. Di sini juga ada paper analisis lingkungan bisnis ya, yang tadi nama-nama kelompok sama pilihan bisnisnya apa dia. Lalu modul kedua ada esai juga, ada video juga, silakan Anda cek di e-learning. Saya agendakan ketemuan lagi di tanggal 19 Oktober. Ya. Jadi kita akan ketemu lagi di tanggal 19 Oktober. Kita masuk ke modul 2 dan 3, lalu persiapan untuk kuis. Ya. Jadi sampai ketemu di tanggal 19 Oktober ya. Nah, untuk kehadiran ketika e-learning ya silakan dibuat esai saja di sini. Tuh. Jadi yang buat grup silakan dibuat grup. Nanti masukkan saja saya di grupnya. Nomor aku ada kan nomornya yang di e-learning? Ada, Pak. Kalau tidak ada lagi, kita sudahi dulu. Sudah 8:30 udah malam. Ya, Pak. Ya, Pak. Sampai ketemu di tanggal 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.